Selamat datang di channel Capsek TK. Walaupun namanya Capsek TK, di sini Pak Capsek akan bertindak sebagai rekan belajar untuk guru dan orang tua anak usia dini. Di channel ini, Pak Capsek akan berbagi ilmu dan inspirasi tentang pembuatan media pembelajaran, khususnya yang berbasis IT, yang sederhana, menyenangkan, dan tentunya sesuai untuk anak usia dini. Yuk kita belajar dan berkembang bersama demi anak-anak kita. Materi kita kali ini adalah gamifikasi digital dalam pembelajaran bahasa Mandarin di PAUD. Nah, untuk melihat materi lengkapnya bisa dilihat di buku dengan judul yang sama. Penerbitnya adalah Ganesha Kreasi Semesta. Nah, kali ini kita akan belajar membuat kuis mengenal angka dengan Wayground. Nah, Wayground ini dulu namanya Quizizz. Nah, jika Pak Ibu ingin mengenal lebih dalam lagi tentang Wayground, bisa baca bukunya ya. Oke. Nah, kita lihat dulu tujuan pembelajarannya, rentang usianya, keterampilan bahasa yang dipelajari, lalu durasinya. Nah, berikutnya kita akan lihat kosakata apa saja yang dipelajari. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, itu dia. Oke, kita akan mulai materinya. Sebelum mulai, ada dua hal yang perlu dipersiapkan oleh Bapak Ibu. Yang pertama, tentu saja bahan-bahan yang ingin kita gunakan. Untuk contoh kali ini yang akan kita butuhkan adalah ini ada gambar-gambar. Kalau bisa mewakili jumlah, misalnya 1 apel, 2 gelas, 3 bola, 4 anjing, 5 buku atau 6 cupcakes. Lalu daftar kosakata yang akan digunakan. Ya, baik itu hansenya atau pinginnya ya, harus sudah ada agar tidak kesulitan nanti ketika membuatnya. Lalu yang kedua adalah kita sudah harus bisa login ke Wayground. Ya, bagaimana cara loginnya? Gampang kok, tekan saja tombol login atau sign up. Ya, saran dari Pak Capsek adalah Bapak Ibu bisa menggunakan akun yang sudah terupgrade ya, premium. Kalau misalnya mungkin kayaknya hanya butuh 1 minggu atau sekian. Nah, Bapak Ibu bisa juga mencarinya di online shopping. Mereka menjual kok untuk premiumnya hanya baru 7 hari ini. Dan juga mungkin ada yang 1 bulan, ada yang beberapa bulan, ada yang 1 tahun. Jadi Bapak Ibu bisa mencarinya. Oke, kenapa mesti premium? Tidak seperti beberapa platform. Platform Wayground ini kita sangat membutuhkan yang bayar ya, yang premium agar bisa diaplikasikan atau digunakan. Oke, tanpa banyak mukadimah lagi, kita akan mulai. Ada 3 tombol yang tersedia di sini, tertampil di sini. Yang pertama buat, atau artinya kita akan membuat sendiri. Yang kedua adalah cari, berarti kita akan menggunakan soal-soal atau kuis yang sudah dibuat. Yang ketiga adalah unggah. Mungkin ada yang kita sudah miliki, kita bisa unggah. Ya, untuk kali ini kita akan pilih buat ya. Nah, di sini ada 5, ada penilaian, presentasi, video, analisis, dan flashcard. Ya, kita akan memilih penilaian. Nah, ada 3 pilihan, ada impor lembar kerja, hasilkan dengan AI, atau buat dari awal. Ya, kita akan memilih buat dari awal. Iya. Nah, di sini ada beberapa pilihan, ada pilihan ganda, analisis, isian singkat, video interaktif, dan lain sebagainya. Nah, jika Bapak Ibu menggunakan yang gratis, hanya beberapa mungkin yang bisa digunakan. Ya, beberapa jenis pertanyaan yang bisa digunakan. Yang lainnya selebihnya harus
bisa digunakan hanya dengan membayar atau mengupgrade akun Bapak Ibu semuanya. Nah, untuk kali ini kita akan menggunakan yang ini, menjodohkan. Ya, untuk penjelasan-penjelasan tentang jenis pertanyaan tadi, Bapak Ibu bisa lihat di buku yang sudah direkomendasikan oleh Pak Kepsek tadi di awal, gamifikasi digital dalam pelajaran Mandarin di PAUD ya. Oke, sekarang kita sudah mendapatkan tampilan seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita akan mengunggah gambar. Ya, kita akan pilih ini, kita tekan tambah gambar, unggah dari perangkat, akan diarahkan ke gambar kita. Kita pilih ini, disimpan. Kita unggah lagi, pilih gambar gelas, simpan, pilih juga lagi, ulang, lalu kita akan klik tanggapan di sini. Tanggapan itu adalah pasangannya ya. Kita akan copy ya dari daftar list kosakata yang kita miliki tadi. Pertanyaannya bisa diubah ya. Sekarang kita akan tombol simpan soal. Mana ini? Tombolnya ada di sudut kanan atas. Kita akan tunggu. Background juga menyediakan feature yang sangat bagus, yaitu review quiz. Jadi ketika kita sudah mengerjakannya, kita bisa review. Oke, nah seperti ini. Nah, ini yang akan dilihat oleh siswa ya, tampilan yang akan dilihat oleh siswa. Nah, kita akan lihat bagaimana cara memainkannya ya. Oke, kita tutup. Yap, setelah itu kita akan simpan dulu, tekan tombolnya. Nah, kita buat judulnya. Pilih mata pelajarannya, jika tidak ada lainnya saja pilih kelasnya TK. Iya, boleh tambah gambar sebagai profil konten juga boleh. Kita akan mengunggah atau cari juga boleh. Oke, boleh ini simpan. Oke, kita lihat di sini. Ya, boleh kita mainkan. Coba ya. Nah, ini adalah tampilan kita. Ya, kita sebagai admin ya akan mengendalikan jalannya kuis. Nah, bagaimana murid bisa mengerjakan? Mungkin Bapak Ibu bisa menggunakan tablet atau mungkin handphone untuk bisa menjadi alat untuk siswa menjawab. Nah, bagaimana cara mereka bermain? Jadi bisa digunakan ini ya, barcode-nya. Lalu bisa digunakan juga link, masukkan link. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya agak bingung, bisa pakai browser yang lain ya. Tapi kalau misalnya pakai ponsel, boleh di scan atau masukkan bergabung dengan ini. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau pakai browser lain, bisa pakai ini, join my quiz. Kita salin, akan copy di sini. Ya, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kita akan masukkan nama. Kita mulai. Ini ada ditulis menunggu guru memulai. Artinya kita harus
menekan tombol mulai dulu, baru peserta bisa mengerjakannya. Ya, kita tekan mulai. Iya, kita lihat pasangannya, apakah bisa? Apakah bisa kita sembarangan? Lihat. Oh, salah. Game selesai. Nah, di situ. Ya, nilainya ada 0 gitu ya. Jadi kalau misalnya kita anak-anak bisa tahu langsung kesalahan mereka, berapa salah berapa benar gitu ya. Nah, oke, sekarang kita akan kembali lagi. Yuk, kita akan klik ulang. Nah, jika game juga akan diulang, kita akan salin, gabung, kita akan mulai. Baik, kita akan berusaha menjawab yang benar ya. Oke, kita jawab. Iya, seperti ini tampilannya. Game selesai. Nah, itu dia. Oke, jadi Bapak Ibu juga bisa menambahkan soalnya, bukan hanya satu soal saja, bisa beberapa soal. Dengan cara seperti ini ya. Ya, kita lihat perpustakaan kita. Nah, ini dia. Kita tekan edit. Ya, tambahkan soal. Oke. Atau kalau misalnya kita malas untuk apanya juga, tinggal kita gandakan saja soalnya. Jadi tinggal diubah-ubah seperti itu ya. Nah, ini bisa diedit, bisa ganti gambar yang lain. Oke. Sepertinya sekian saja dulu pelajaran kita untuk hari ini. Berikutnya kita akan membahas lagi tentang Wayground, tapi dengan tema membuat kuis mengenal warna. Oke, sampai jumpa di kesempatan berikutnya dan semoga ini berguna semua bagi Bapak Ibu sekalian. Mari kita belajar bersama untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna.